Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, hadirin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih mendetakkan jantung kita sampai malam hari ini. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih mengizinkan kita menghirup udara Ramadan di malam ke-23. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an, meneruskan serial kisah yang disusun oleh DKM, panitia DKM, terkait kisah-kisah para sahabat. Insyaallah pada malam hari ini kita akan kisah tentang seorang sahabat yang mulia, sahabat yang luar biasa. Akan tetapi mungkin sebagian dari kita tidak kenal sahabat ini. Beliau radhiyallahu anhu mengikuti seluruh peperangan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mulai perang Badar, perang Uhud, lalu perang Fathul Makkah, pembebasan kota Makkah, perang Hunain, perang Tabuk, dan beliau radhiyallahu anhu mengikuti beberapa peperangan bersama Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Salah satunya adalah perang Yamamah ketika melawan Nabi palsu Musailamah al-Kadzdzab. Jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kalau tidak salah nama hadisnya 2470. Iya betul. 2470. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha sayfan yawma Uhud. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghunuskan sebuah pedang di perang Uhud. Ini salah satu ciri khas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ingin memulai sebuah atau peperangan, memotivasi para sahabat. Dan ini terjadi di setiap keadaan, dan setiap kita butuh motivasi. Tidak hanya anak-anak, tapi kita pun juga butuh motivasi. Nabi Muhammad SAW memotivasi para sahabat, mengambil pedangnya, lalu mengucapkan, man akhadha minni hada, siapa yang akan mengambil pedangnya. Lalu para sahabat mengangkat tangan dan ingin mengambilnya. Ana. Hamzah berdiri lalu mengambil pedangnya. Kita tahu Hamzah, Masya Allah, Asadullah, singanya Allah, memiliki keberanian yang luar biasa, kekuatan perang yang dahsyat. Akan tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambil pedangnya lagi, menarik pedangnya dan tidak diberikan kepada Hamzah. Lalu Hamzah duduk. Lalu kemudian dikatakan lagi, man akhadha minni hada, siapa yang mengambil pedangnya. Lalu sahabat Ali radhiyallahu anhuma, Ali bin Abi Thalib pun sama, ketika mengambil pedangnya
Nabi Muhammad SAW tarik kembali pedangnya, tidak diberikan kepada sahabat Ali. Lalu perkataan yang ketiga pun sama, man akhadha minni hadha, siapa yang mengambil pedang ini. Lalu sahabat Az-Zubair bin Awwam, dengan kita tahu Masya Allah luar biasa pemberani, yang salah satu cara mendidik dari bundanya adalah ketika kecil diajak ke tempat gelap, kalau nangis ditinggal. Jadi enggak didiemin, tapi kalau nangis ditinggal. Tapi dengan didikan yang luar biasa ketika waktu kecilnya, menjadi seorang yang pemberani, luar biasa pemberaninya. Jika berhadapan dengan musuh, maka dia berada di barisan depan. Ketika ada instruksi maju, lalu menyerang sampai ke jantung pertahanan musuh dan balik lagi. Masya Allah, sendirian. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW kembali menarik pedangnya dan tidak diberikan kepada Zubair bin Awwam. Lalu yang keempat, perkataan terulang lagi, man akhadha minni hadha, siapa yang mengambil pedang ini. Lalu sahabat Miqdad, yang kata Umar radhiyallahu anhu, satu orang ini yaitu Miqdad ini setara dengan 1000 kekuatan laki-laki. Keberaniannya, tekniknya dalam berperang atau sama dengan kemampuan 1000 orang laki-laki. Allahu Akbar. Akan tetapi kembali Nabi Muhammad SAW menarik pedangnya dan tidak diberikan kepada Miqdad. Lalu berdiri seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Simak banu Kharashah. Simak bin Kharashah. Ada yang pernah dengar ini, Pak? Atau yang sering dikenal Abu Dujana. Abu Dujana. Beliau cerdas. Ini tidak mengecilkan atau merendahkan 4 sahabat sebelumnya. 4 sahabat sebelumnya luar biasa kehebatannya, keberaniannya, kemuliaannya. Akan tetapi di momen ini Nabi Muhammad SAW ingin memunculkan nama sahabat yang mulia juga, yaitu Abu Dujana atau Simak bin Kharashah. Sebelum mengambil pedangnya, beliau radhiyallahu anhu bertanya, "Ya Rasulullah, apa hak pedang yang engkau akan berikan tersebut? Apa hak Allah dan Rasulnya di pedang tersebut yang engkau tarik dari 4 sahabat? Lalu sebenarnya apa haknya? Apa hak Allah dan Rasulnya? Ma haqqullahi wa rasuli fi hadhihi sayf, di pedang itu." Lalu Nabi Muhammad SAW ternyata menunggu pertanyaan ini. Nabi Muhammad SAW menunggu pertanyaan ini. Pedang yang akan diberikan, yaitu hak Allah dan Rasulnya adalah engkau menghantamkan pedang ini ke musuh-musuhmu hingga pedang tersebut bengkok. Entah bengkoknya karena banyaknya musuh yang dihantam, atau antara pedang dengan pedang. Intinya sampai saking hebatnya orang yang memegangnya, yaitu sampai bengkok pedang tersebut. Allahu Akbar. Lalu ketika ditanya, apakah engkau mampu menunaikan hak Allah dan Rasulnya di pedang ini? Naam, iya, saya mampu insyaallah. Lalu diberikanlah pedang tersebut kepada Simak bin Kharashah atau Abu Dujana, yang ketika memegang pedang tersebut, maka ikatan kepala imamah Abu Dujana yang tadinya berwarna hitam diganti dengan, kalau kata teman-teman Ansar, ini adalah ikatan kepala kematian. Warna merah diganti dengan warna imamah berwarna merah, yang dengan
Abu Dujanah memakai ikatan kepala berwarna merah tersebut, maka para sahabat yang lain sudah mengerti. Ini hanya ada dua pilihan, entah Abu Dujanah yang mati, meninggal, atau musuhnya. Allahu Akbar. Jadi sudah siap mati. Oleh karena itu dinamakan ikat kepala kematian. Masya Allah. Abu Dujanah berjalan ke depan ke medan peperangan dengan mengangkat pedangnya dengan bangganya, lalu berjalan seolah-olah seperti berjalan orang-orang sombong. Ketika Nabi Muhammad SAW melihat hal tersebut, lalu beliau bersabda, "Hada yamshi," ini jalan seperti ini, tata cara berjalan seperti ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi enggak di kondisi saat ini ketika bertemu dengan musuh, maka hal itu diperbolehkan. Sombong berjalan menghadapi musuh ketika di medan peperangan diperbolehkan. Masya Allah. Lalu Abu Dujanah maju ke medan perang. Ada sahabat lain yang sahabat ini antara Zubair bin Awwam atau sahabat Ka'ab. Dua redaksi ini, antara dua sahabat ini, yaitu mau melihat bagaimana cara Abu Dujanah menunaikan hak Allah dan Rasulnya di pedang yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan sahabat ini, salah satu di antara Zubair bin Awwam atau Ka'ab, yaitu mengikuti kemanapun Abu Dujanah pergi. Ketika melawan musuh di sebelah kiri, dia ikut di sebelah kiri. Jadi fokusnya bukan perang melawan musuh, tapi mau melihat bagaimana kehebatan Abu Dujanah dengan pedangnya yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Sampai satu ketika menghadapi satu musuh, menghadapi dua musuh, menghadapi musuh-musuh yang lain, Abu Dujanah luar biasa kehebatannya. Sahabat ini melihat di satu sudut medan peperangan ada seorang musuh yang luar biasa, badannya besar, senjatanya besar. Sahabat ini berdoa, "Ya Allah, seandainya musuh ini, ya Allah pertemukanlah musuh ini dengan Abu Dujanah." Berdoanya seperti itu. Walau alam hikmah, ternyata keduanya dipertemukan di medan perang. Lalu keduanya saling bertatap-tatapan dan saling menyerang. Dua-duanya maju saling menyerang, sampai-sampai para sahabat tadi melihat peperangan yang begitu dahsyatnya, sampai debu-debu di sekitar Abu Dujanah dan musuh tadi berterbangan. Wah, kayak di film-film ini Pak, Masya Allah. Jadi debu-debunya berterbangan, saking hebatnya kondisi peperangan dua orang ini, luar biasa. Singkat cerita, ketika musuhnya menghantamkan pedangnya, ditangkis oleh perisainya Abu Dujanah, lalu sampai terbelah tapi tidak sampai putus, menancap pedangnya di perisainya. Lalu Abu Dujanah mengangkat pedangnya, lalu menebas, ini pakai pakaian perang Pak, ditebas dari kepalanya sampai bawah, terbelah jadi dua. Ini Masya Allah, kekuatan tangannya seperti apa. Besinya pun ikut, baju besinya pun ikut terbelah, badannya terbelah sampai terbelah jadi dua. Allahu Akbar. Ternyata dengan hikmah Allah, Abu Dujanah ternyata mengetahui bahwa ada seorang sahabat, entah Ka'ab atau Zubair bin Awwam, melihat dari belakang. Lalu Abu Dujanah membalikkan badannya lalu bertanya, "Marayuka, apa pendapatmu?" Begitu Pak. "Apa pendapatmu tentang pedang yang diberi, tentang hak Allah tentang yang aku berikan, yang hak Allah dan Rasulnya diberikan kepada pedang tersebut, lalu aku melakukannya." Kata sahabat tadi, "Qad fa'alta, engkau telah melakukannya. Engkau telah melakukannya. Engkau telah melakukannya. Engkau telah menunaikan hak Allah dan Rasulnya di pedang tersebut." Sampai pedangnya bengkok. Allahu Akbar. Jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an.
Jangankan harta, jangankan waktu luang, jangankan waktu istirahatnya sahabat, nyawa pun radhiyallahu anhum berikan untuk agama Allah, untuk menegakkan kalimat tauhid. Allahu akbar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memampukan kita melawan rasa malas kita di hari-hari terakhir Ramadan ini untuk menghidupkan malam-malam dan memaksimalkan ibadah kita dengan aktivitas ibadah terbaik kita di sisa-sisa Ramadan tahun ini. Aqulu qawli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.